Oke, kembali ke manajemen kualitas pada pada pembelajaran kedua, kegiatan belajar kedua, yaitu evolusi manajemen kualitas. Ada tahapan operator, supervisor, dan instruktur sebagaimana tadi yang sempat saya singgung. Pada waktu masih skala kecil dan pada dahulu kala, atau kalau pada industri rumahan yang kecil, maka pengendalian kualitasnya hanya bertumpu pada operator saja. Si operator sekaligus sebagai pengendali kualitas. Kemudian perusahaan yang lebih besar, dia ada supervisornya, maka kemudian karena ini evolusi ya, jadi dimulai dari operator, kemudian setelah itu semakin banyak operator, maka butuh supervisor untuk pengendali kualitas, membuat kualitas yang sama standarnya. Kemudian ternyata pada perusahaan yang lebih besar lagi, banyak supervisor, maka perlu ada inspektur yang mengendalikan, mengorganisasi pengendalian kualitas itu. Pada tahapan selanjutnya, kemudian digunakan konsep-konsep statistik untuk mengendalikan kualitas. Ini dikenal dengan SQC, Statistical Quality Control. Kemudian juga setelah itu muncul konsep selanjutnya, yaitu TQC atau Total Quality Control. Dan yang terakhir adalah TQM, Total Quality Management. Ini yang salah satu yang mutakhir. Nah, kita bahas satu-satu. Pada pengendalian kualitas yang pertama adalah tahap operator. Ya, pertama adalah tahap operator ini. Manajemen kualitas ini dilakukan atau berada di tangan si operator. Ya, baik buruknya kualitas sangat tergantung pada operator. Apa konsekuensinya? Nanti jikalau mereka tidak mempunyai satu kesamaan visi, kesamaan standar, ya, maka antar operator satu dengan operator yang lain akan berbeda kualitasnya. Kemudian belum lagi kalau itu jumlahnya sedikit. Kalau jumlah operatornya banyak, kemudian tidak dikoordinasi dalam satu sistem, maka ya kualitasnya akan semakin banyak variasinya. Ada yang sangat bagus, bisa juga yang di satu sisi yang lain ada yang sangat jelek kualitasnya, karena hanya pada pada operator pengendali kualitasnya. Sementara kecenderungannya ketika operator melakukan kegiatan produksi, seringkali kan juga fokus pada prosesnya itu saja. Kemudian bagaimana menjaga kualitasnya terkadang juga bisa terlewatkan. Sebenarnya bisa juga ketika melakukan kegiatan produksi atau operasi, concern juga bagaimana produk ini berkualitas. Tetapi terkadang juga mungkin karena kelelahan, banyak pikiran dan seterusnya, sehingga lebih fokus pada proses produksinya. Kalau menjahit itu dari sini ke sini, kalau contoh yang lain memberikan ini di jasa, misalkan salon, mencukur rambut dan seterusnya, ya hanya melakukan prosedurnya saja, tetapi bagaimana kualitinya itu bisa saja terlewatkan. Tapi beda seandainya ada supervisornya, apalagi ini di manufaktur,
maka biasanya ada supervisornya. Di perusahaan manufaktur yang skala besar, nah pastinya ada supervisornya. Nah, si supervisor inilah yang kemudian bertanggung jawab atas kualitas yang ada, bukan lagi si operator. Operator tentu ketika melakukan kegiatan operasi maupun produksi itu tentu memperhatikan atau mempertimbangkan kualitas juga. Nggak mungkin supervisor akan melupakan kualitas dari penjagaan kualitas hanya pada dirinya sendiri, tanggung jawab dia sendiri, kemudian dia yang akan jaga. Tentu akan melibatkan operatornya. Jadi dia selalu mengawasi, mengingatkan untuk selalu mengerjakan dengan bagus, sehingga tidak ada rework lagi, atau dalam bahasa di tekstil atau garment itu apa tuh, verma. Ya, tetapi dia yang bertanggung jawab, dia yang mengawasi, mengarahkan para operator. Nah, operator karena diawasi, senantiasa diingatkan, maka kualitasnya akan terjaga dengan baik. Beda kalau tidak diingatkan, mungkin antara satu operator dengan operator lain akan berbeda kualitasnya. Dengan adanya supervisor ini, maka penyeragaman kualitas itu bisa lebih terjaga, variasinya sedikit. Nah, bagaimana kemudian dari suatu perusahaan yang cukup besar kemudian mempunyai supervisor yang sangat banyak, meningkat lagi, kemudian berevolusi konsepnya dari tahap supervisor ke tahap inspektur tadi. Nih, jadi pengendalian kualitas ini tidak hanya dilakukan pada produk akhir saja, namun juga pada pelaksanaan proses produksi, juga bahan baku yang digunakan. Kalau pada proses operator dan proses supervisor itu lebih pada kegiatan proses produksi. Tapi dengan adanya inspektur pengendalian kualitas ini, dia juga akan memandang pada proses produksi, tetapi juga akan mempertimbangkan pengendalian kualitas pada fase bahan baku yang digunakan. Bahan baku yang datang kemudian sudah diinspeksi ke tingkat kualitasnya. Nah, kualitas produk akhir adalah akibat dari kualitas bahan baku dan proses produksi. Ya karena kan produk akhir itu ada karena adanya bahan baku yang berkualitas dan diproduksi secara baik juga, secara bermutu juga. Akhirnya produk akhirnya juga berkualitas. Pengendalian kualitas tidak hanya berada di tangan supervisor, tetapi juga pada proses pemeriksaan, inspeksi. Nah, pada tahap inspeksi inilah peran dari si inspektur ini. Konsep yang selanjutnya, evolusi yang selanjutnya adalah penggunaan konsep-konsep statistik dalam pengendalian kualitas. Jadi pada era ini, SQC ini, dia memanfaatkan model-model statistika untuk mengukur kualitas. Contohnya dengan menggunakan peta kendali atau control chart. Fokus dari statistical quality control ini pada produk hasil proses produksi. Jadi fokus SQC ini adalah pada outputnya. Ketika output ada sudah selesai, kemudian dilakukan pengendalian kualitas secara statistik. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi pada fase operator dan supervisor itu fokus pada kegiatan produksi. Pada konsep pengendalian kualitas melalui inspektur ini,
dia di samping memperhatikan faktor produksi, operator dan supervisor, tapi juga memperhatikan faktor bahan bakunya. Nah, di SQC ini juga pengendalian kualitas secara dengan menggunakan model-model statistik ini di ditujukan atau fokus pada hasil proses produksi. Nah, kemudian bagaimana dengan pelayanannya, penjualannya, ketika melakukan penjualan, bagaimana pelayanannya, apakah berkualitas atau tidak, dan seterusnya. Itu menjadi pemikiran, sehingga yang statistical quality control atau SQC, pengendalian kualitas statistik itu yang pertama dari fokus pada proses produksi, kemudian ditingkatkan pada total quality control atau TQC. Nih, contohnya peta kendali ya tadi ya, control charts. Di sini ada sampel numbernya. Ini ada batas atas dan batas bawah suatu produk itu dikatakan kualitas atau tidak. Nah, ini produk pertama, dia ada di dalam rentang itu. Ini adalah average-nya. Nah, ada ternyata satu produk yang ketika dievaluasi ternyata dia out of control, keluar dari kontrol, sehingga ini menjadi produk yang ya tidak lolos kualitas misalkan. Jadi ini pada fase di sini pada area sini, variation due to the normal cause, ini variasinya, variasi kualitas ini disebabkan pada sebab-sebab yang normal. Tapi kalau sudah di luar ini, maka itu sudah keluar dari peta kendali, berarti sudah tidak kualitas. Ada produk yang di luar kualitas yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga, yang keempat, total quality control. Ini tidak hanya fokus pada produknya saja sebagai hasil dari proses produksi, namun juga seluruh produk layanan dari perusahaan. Jadi tidak hanya fokus pada proses produksi ketika menghasilkan suatu produk tertentu, tetapi juga ke seluruh produk dari perusahaan itu. Produk dari perusahaan itu ya bisa berupa layanannya dan seterusnya. Nah, pengendalian kualitas secara menyeluruh atau total quality control dan semua proses yang ada di dalam perusahaan. Nah, pengendalian kualitas total ini kalau di Inggris kan jadi total quality control atau TQC. Nah, konsepnya berkembang setelah TQC yang tidak hanya fokus pada proses produksi, tetapi juga beberapa produk dari perusahaan termasuk layanan-layanannya. Kemudian disempurnakan lagi, diperbaiki lagi konsep pengendalian kualitas selanjutnya, yaitu pengendalian kualitas yang didukung oleh semua pihak yang ada di perusahaan tersebut, terutama adalah pimpinan atau manajemennya. Jadi mulai dari pimpinannya hingga ke staf yang terendah, baik itu operator, kemudian juga tenaga-tenaga yang lain non produksi, semuanya dia
berusaha. Jadi TQM ini adalah manajemen kualitas secara menyeluruh dalam organisasi pada setiap tingkat manajemen dan meliputi seluruh area yang ada di dalam organisasi tersebut. Jadi meliputi seluruh area yang ada, bukan hanya pada kegiatan area produksi saja, tetapi juga yang lain, misalkan finance, kemudian PR, kemudian marketing, mungkin juga administrasi, di bawahnya di situ ada yang bersih-bersih. Nah, semuanya itu memikirkan bagaimana kualitas produknya dia, produk dari perusahaan itu. Jadi dia semuanya mendukung. Tentunya butuh manajemen yang bagus, butuh pemimpin perusahaan yang bagus untuk bisa mengkonsolidasikan ini. Jadi ini meliputi seluruh area yang ada di dalam organisasi tersebut. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, kegiatan belajar ketiga adalah, nanti kalau ada pertanyaan silahkan aja di chat ya. Kegiatan belajar ketiga adalah tentang identifikasi permasalahan dan biaya kualitas. Salah satu tools atau alat yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasikan permasalahan adalah ini, apa namanya? Kayak apa ini? Kayak tulang ya. Tulang apa? Tulang ikan. Nih, ini kepala ikannya, kemudian ini adalah tulang-tulangnya. Maka sering juga ini disebut dengan diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Ya, di sini ada problemnya. Nah, dari beberapa dari problem tersebut kita bisa mengurai. Ini bantu untuk kita berpikir secara sistematis. Ada satu masalah, kemudian di dalam situ kan mesti ada orang-orangnya. Kalau dalam perusahaan ya nanti proses produksinya, manajemennya bagaimana, lingkungannya, peralatannya memadai atau tidak, kemudian materialsnya. Nah, dari kesemuanya itu kita identifikasi ada permasalahan apa. Ada permasalahan X, dilihat dari sisi orangnya kurang, ada tapi sudah terlalu tua, kemudian ini masih ada ranting permasalahan. Nah, terlalu tua kenapa? Karena regenerasi karyawan kurang, karena kurang adanya training karyawan. Jadi bisa bercabang lagi, tidak hanya ini ada satu masalah kemudian disampaikan oleh stafnya sudah, tetapi juga bisa masih bercabang lagi, sehingga ke sana untuk mencari ide permasalahan itu bisa lebih tuntas. Ini diagram tulang ikan atau fishbone. Ini contohnya ya, example of fishbone. Ini contohnya si ikannya lagi cemberut nih kepalanya. Kemudian ada permasalahan apa? Permasalahan tentang orangnya itu resistance, tidak berkembang susah, trainingnya macet. Kemudian apa ini, kontrak reviewnya enggak berjalan dengan baik. Finance, savings, devolving budget, manajemennya bagaimana dan seterusnya. IT, message-nya bagaimana, resource-nya apakah perlu ditambah, training kemana, kapan, berapa orang, berapa biaya dan seterusnya. Nah, ini kita bisa alat untuk membantu penguraian permasalahan dengan cara melihat 1, 2, 3, 4. Ini pun nanti bisa juga disesuaikan sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada. Oh, ini ada masalah dari karyawannya, dari unsur transportasinya, dari kliennya dan seterusnya. Jadi bisa disesuaikan. Kemudian
Ini satu alat yang kedua dalam statistik adalah Pareto chart atau diagram Pareto, ya, yang mana contohnya seperti ini. 3 dari 19 kasus berarti menunjukkan 77% dari efek. Jadi ini diagram Paretonya kita buat, kemudian kita bisa ngelihat, oh ternyata ada permasalahan di sini. Ini apa nih? Contohnya usianya masih muda-muda sehingga terlalu emosional untuk membuat keputusan misalnya. Oke, yang di sini lebih tinggi bisa menerima ternyata orang-orang yang sepuh, sementara yang sini enggak. Tuh, Pareto chart. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah biaya kualitas atau quality cost. Di sini ini adalah model conformance secara ekonomis. Nah, ada beberapa komponen biaya di sini yang berkaitan dengan kualitas. Yang pertama adalah internal external failure cost. Jadi cost karena adanya failure, suatu, ya katakanlah kerusakan, baik dari sisi internal berarti dari sisi NTST sendiri. Ada misalkan ada suatu kegiatan, kemudian di kampus atau di perusahaan itu ada mekanisme ada internal kemudian eksternal. Nah, kalau internal failure cost, contoh ini di perusahaan saja. Misalkan di perusahaan perusahaan elektronik, kemudian di sini internal failure cost-nya itu adalah apa? Adanya pengerjaan ulang, rework, permak dan sebagainya. External failure cost ini adalah contohnya ada komplain dari masyarakat, ada komplain dari pelanggan. Itu kalau di perusahaan manufaktur. Di perusahaan jasa pun juga demikian. Anda punya sekolah, katakanlah sekolah apa, swasta, kemudian ada komplain dari wali murid, sama aja gitu. Nah, untuk menampung keluhan-keluhan itu perlu diadakan channel khusus, hotline, atau mungkin web khusus atau apa ya, dimana ada petugasnya, itu ada costnya ya. Itu masuknya nanti di internal eksternal failure cost. Ini garis yang ini. Kemudian biaya kualitas yang kedua adalah di sini, itu prevention appraisal cost. Prevention cost itu adalah biaya pencegahan. Pencegahan dari apa? Supaya tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi cacat, tidak terjadi verma dan seterusnya. Nah, ini prevention cost. Contohnya prevention cost adalah membuat desain sematang mungkin sehingga bisa membuat desain produk yang mudah diproses oleh operator. Jadi membuat desainnya, kemudian desain produksinya bagaimana, alur prosesnya dan seterusnya. Nah, appraisal cost ini biaya-biaya yang muncul karena adanya suatu ketidakcocokan dalam proses produksi. Misalkan kita ini biaya penilaian atau appraisal cost, biaya penilaian. Misalkan kita melakukan inspeksi, nah masuknya dalam appraisal cost. Kemudian ada uji laboratoris, nah masuknya di appraisal cost. Nah, total biaya dari
prevention appraisal cost dan internal external failure ini ditambahkan dengan ini, itu maka sama dengan ini. Ya kan, ini tambah ini maka di sini, dan seterusnya. Ini tambah ini maka di sini. Maka ini adalah total biaya atau biaya total cost. Tuh. Kalau mau kita bagi ke biaya kualitas ini ke biaya kualitas yang rendah, maka di sini akan muncul biaya internal failure cost. Tadi itu macamnya sudah saya sampaikan, juga external failure cost. Ya, external failure cost misalkan keluhan pelanggan, adanya pengiriman barang yang sudah kita ada orang yang membalikkan barang, kemudian kita ngirimin barang lagi setelah kita servis. Nah, ini maksudnya di sini. Internal failure cost adanya rework, scrap, atau kalau dalam bahasa yang tadi saya sampaikan verma, nah internal failure cost. Tetapi ada juga biaya kualitas yang termasuk dalam komponen jikalau barang itu mempunyai kualitas yang bagus. Supaya mencari kualitas yang bagus tentunya ada konsekuensi biaya. Konsekuensi biaya apa aja? Biaya appraisal cost. Jadi sebelum ini terjadi, ini dulu diadakan. Jadi ada biaya pencegahan dengan cara itu tadi pembuatan desain yang bagus, appraisal cost dengan uji laboratoris, adanya inspeksi, sehingga tidak ada rework, scrap maupun juga keluhan pelanggan. Nah, ini dioptimalkan dulu. Tentunya ini akan memerlukan biaya. Nah, kalau bisa adalah biaya di sini saja, jangan sampai keluar di sini. Oke, itu konsepnya. Biaya kualitas. Jadi ada dua kutub, poor quality dan good quality. Nah, ini tadi beberapa komponen-komponen biaya. Kalau dalam lebih dirinci lagi, biaya pencegahan dan biaya penilaian. Biaya penilaian tadi apa? Appraisal cost. Biaya pencegahan, prevention cost. Yang termasuk dalam dua ini adalah biaya perencanaan kualitas, desain produk, ada training karyawan. Ini termasuk biaya pencegahan. Biaya pemrosesan, desain produk, perencanaan, itu pencegahan. Kemudian inspeksi, ini masuknya ke mana? Penilaian atau pencegahan? Kalau inspeksi masuknya ke penilaian. Kemudian pengetesan kualitas masuknya ke penilaian. Peralatan pengetesan kualitas masuknya ke penilaian. Biaya operator ya penilaian juga. Oke ya, saya pikir sudah jelas. Kemudian biaya kegagalan internal, karena ada karena ada proses yang hafal, maka ada biaya di sini. Ada pengerjaan ulang, rework, kegagalan proses, waktu perbaikan, ada biaya penurunan kualitas. Ini adalah biaya kegagalan internal atau internal failure cost. Tadi sudah saya bahas. Kemudian biaya kegagalan eksternal. Nah, adanya komplain dari pelanggan, kembalinya produk ke kita sebagai produsen, adanya klaim garansi, juga termasuk potensial kehilangan pelanggan. Biaya kehilangan pelanggan ini termasuk dalam beberapa biaya kegagalan eksternal. Itu macam-macamnya. Nih, kalau mau dibagi lebih lanjut seperti ini, sama saja sebenarnya. Quality cost ini yang appraisal cost, ini prevention cost. Appraisal cost nanti ada apa saja, sini checking, testing, training, field testing dan seterusnya, kalibrasi. Prevention cost nanti ada quality planning, training,
kemudian capability evaluation, kemudian yang internal value cost ada redesign, retesting, delay, rework, dan seterusnya. Kemudian yang external value cost ada warranties, kemudian repairing goods, dan seterusnya. Tulisannya kurang besar ya, mohon maaf. Oke, itu gambaran-gambarannya. Sama saja tadi dalam bentuk narasi, sekarang ini dalam bentuk gambar tadi perusahaan. Ini dalam bentuk gambar. Oke, kegiatan belajar yang keempat ini penentuan kualitas produk. Sebagaimana kita ketahui, saya pikir dulu pernah kita bahas ya di bab 1 di modul pertama, itu ada beberapa jenis produk. Pertama adalah produk yang berwujud atau tangible. Ini biasanya berupa barang. Kemudian juga barang yang tidak berwujud atau intangible, biasanya dari produk-produk jasa. Nah, penentuan kualitas ini tentunya juga dipengaruhi oleh strategi segmentasinya. Strategi pengkelasan, pengelompokan terhadap suatu pasar tertentu. Jadi mau tentukan kualitasnya, kualitas KW1, KW2, kualitas number 1 dan seterusnya, ya bisa saja kita tetapkan berdasarkan strategi segmentasi atau pengelompokan pasar. Pertama, undifferentiated marketing. Jadi kalau tidak dibedakan, semuanya sama, tidak ada bedanya. Jadi pemasarannya memandang bahwa semuanya sama, tidak dibedakan satu dengan yang lainnya. Kemudian yang kedua, differentiated marketing. Jadi pemasaran yang ada beberapa pasar yang dibedakan. Misalkan untuk kelas menengah ke atas, atau kelas jet set, ada diferensiasi marketing berbeda-beda. Kalau tadi nggak memandang, jadi ini dibagi dalam beberapa segmen. Itu kalau dari strata ekonomi atau strata sosial. Kemudian kalau dari strata pendidikan, misalkan S2, S3, S1, SMA, SMP dan seterusnya. Oke, jadi dibedakan. Oh, kalau dengan SMA maka teknik komunikasinya seperti ini, mungkin kualitas barangnya juga yang seperti itu. Oke, contohnya. Nah, concentrated marketing ini marketing yang kita fokus pada salah satu beberapa segmen, kemudian kita fokus pada salah satu segmen pasar tertentu. Ini penjelasannya, undifferentiated marketing, produk yang sama untuk seluruh segmen. Ini pelayanan yang berbeda-beda pada konsumen yang berbeda-beda sesuai dengan segmennya. Segmen kelas menengah, kelas atas, kemudian yang biasa dan seterusnya. Ini ada beberapa segmen, kemudian kita berkonsentrasi terhadap salah satu segmen pasar tertentu saja. Kemudian kita memberikan pelayanan yang terbaik di situ. Itu. Ternyata sudah ke klik. Nah, atribut kualitas ini strategi segmentasi yang barusan tadi, differentiated, undifferentiated atau concentrated marketing. Kemudian kita menentukan kualitasnya. Kualitas yang paling bagus kita terapkan kepada yang paling lemah ekonominya, misalkan. Boleh saja, silahkan. Kemudian kualitas yang terbaik kita kasihkan kepada orang yang memang daya belinya tinggi, orang kaya-kaya, silahkan.
Nah, dari situ kemudian kita mendesain kualitasnya. Nah, ketika kita mendesain kualitas tersebut, suatu barang maupun juga jasanya, kita juga bisa melihat dari beberapa atribut. Kalau kita mau kampanye itu apa namanya, sering mendengar atribut kampanyenya, ada bendera, ada spanduk, ada kaos, ada apalagi slayer dan itu atribut-atributnya. Nah, sekarang kualitas ini atributnya apa saja? Itu bentuk, ukuran, warna produk dari sisi produknya. Kemudian dari sisi pelanggannya, apakah nyaman, aman. Kemudian kembali dari sisi produknya, apakah mempunyai daya tahan yang tinggi, kemudian mempunyai benefit yang bagus, apakah juga punya daya jual yang tinggi, harga jualnya bagaimana. Nah, itu beberapa atribut yang ada pada kualitas. Oke, saya pikir sudah pembahasannya pada kualitas ini. Kalau ada pertanyaan silahkan. Silahkan kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, mungkin sudah pada capek, terlelap. Oke, kita akhiri. Ketemu lagi. Nanti saya umumkan, karena kemarin minggu kemarin saya berhalangan. Mungkin minggu ini akan saya ganti. Nanti coba saya umumkan mungkin hari Sabtu yang Anda yang ada waktu ya. Kamis saya ada kelas juga, kemudian Jumat kalian yang ada kelas. Nah, mungkin hari Sabtu insya Allah kalau memungkinkan nanti saya tambahkan. Nanti insya Allah saya informasikan. Kemudian untuk TTM yang kedua besok masih ada beberapa yang belum presentasi. Tolong besok yang belum presentasi saya kasih kesempatan presentasi besok ya. Kemudian saya lanjutkan dengan materi ataupun nanti pembahasan tugas yang akan saya berikan. Mungkin insya Allah besok hari akan saya kasihkan tugas beberapa hitungan, baik dari bab 2, 3, bab 3, 4 ya, ada hitungannya. Nah, jadi besok tolong yang belum presentasi untuk bisa datang, sehingga bisa saya ambil nilai presentasinya, daripada susah-susah di fisik di sini, di online di sini pakai links, mungkin sedikit ribet. Maka tolong besok hari Ahad ketika TTM yang belum presentasi, tolong kalau bisa itu bisa datang. Oke ya, gitu. Ada pertanyaan? Oke. Nah, kalau nggak ada, saya cukupkan sekian. Oke, terima kasih Mbak Yeni. Sekali lagi, bagi yang belum presentasi mohon untuk bisa dipersiapkan file presentasinya, kemudian tolong presentasi. Kemudian yang waktu selanjutnya mungkin akan saya gunakan untuk tugas untuk pada waktu TTM besok, insya Allah ya. Dan kemungkinan hari Sabtu nanti akan ada tambahan sebagai ganti dari minggu kemarin. Demikian, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat. One and
sami-sami